Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurul Setiorini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi puisi. Yang kami hormati teman-temanku dan yang kami hormati pula saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada yang sedang melihat video saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun memaparkan beberapa hal penting terkait dengan puisi Fiber, dan nantinya insya Allah saya akan coba bacakan salah satu contoh puisi Siber, serta insya Allah juga saya akan memberikan komentar tentang puisi tersebut. Baik, puisi ataupun karya puisi mungkin di telinga kita semua tidak asing. Artinya karya sastra puisi itu begitu banyak jenisnya, baik itu berbentuk puisi lama, puisi baru, ataupun puisi siber yang nanti saya akan coba jelaskan. Apakah teman-teman sudah mengetahui apakah itu puisi siber ataupun apa itu puisi? Ya, mari kita coba sama-sama belajar bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya puisi merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk tulisan, yang mana karya tersebut sangat bebas dalam artian sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pengarangnya, baik itu puisi bebas, lama, ataupun puisi siber tersebut. Terus di dalam puisi tersebut juga ada unsur ataupun mengandung makna seperti irama, rime, matra, bait, dan di situ pasti ada di dalam karya sastra berbentuk puisi tersebut. Adapun puisi itu banyak sekali karya-karyanya. Maka dari itu karena begitu banyak jenis puisi ataupun puisi-puisi yang sudah beredar, nanti saya coba bacakan salah satu puisi siber. Teman-teman apakah sudah tahu apakah itu puisi siber? Ya, puisi siber ini merupakan puisi yang medianya menggunakan internet, terus ini dipublikasikan ataupun informasi. Artinya memang puisi siber selain dari karya sastra, ini bertujuan untuk memberikan informasi juga sekaligus manfaat kepada pembacanya ataupun seseorang yang mendengarkan penyair ketika membacanya. Artinya ini juga menjadi PR besar bahwa ketika kita melihat suatu karya baik puisi, pantun, syair, dan lain-lainnya itu kita harus memperhatikan makna yang ada di dalamnya, karena itu sangat penting. Makna, tujuan penyair pasti menulis hal-hal yang ada di karya tersebut juga mempunyai makna. Ada juga yang menjelaskan bahwa selain dari karya sastra, puisi juga merupakan salah satu cara seseorang untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hati seseorang gitu. Mungkin itu penjelasan sedikit dari beberapa puisi. Selanjutnya saya akan coba masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang puisi
eh, siber gitu kan, siber. Puisi siber tadi eh, sudah dijelaskan sedikit, yaitu merupakan puisi yang eh, medianya menggunakan internet dan pastinya di dalamnya ada informasi-informasi penting. Kemudian saya coba bacakan salah satu contoh puisi siber yang berjudul tentang Bumatara Bahasa. Meratapi berabad-abad tahun silam, ketika berjuta-juta rakyat tak mampu berkata dalam satu bahasa, tak mampu berkata dalam satu bahasa. Kita hanyalah segerombolan mangsa dari kolonialis, dibabat habis jiwa, raga dan tanah warisan, harta dirampasi, anak dikawini, istri dinodai, suami dieksekusi. Lawan, kata yang melayang di tengah-tengah mega pemikiran. Dan kala itu musuh kita berjuta-juta kolonialis. Kami mati sia-sia. Bahasa kami masih berbeda-beda, berparak, berlain, dan terpaut. Lantas, para pemuda dan tetua ingin cucu-cucunya menghirup udara kebebasan tanpa kolonialis, tanpa darah dan jajahan, lewat bahasa persatuan. Bumatara Bahasa menyatukan mega kebebasan, menyatukan bangsa, menyatukan kita negeri. Kini lihatlah Indonesia, bumi hijau memerkahkan sawah, langit biru melayangkan binglala, jernihnya air membuihkan lautan. Itulah salah satu jenis puisi siber yang berjudul Bumatara Bahasa. Artinya setiap puisi mempunyai tujuan ataupun makna tersendiri. Salah satunya ini, puisi Bumatara Bahasa. Di dalam puisi ini menceritakan bahwa sebelum masa kemerdekaan ataupun sebelum bangsa Indonesia merdeka, itu rakyat Indonesia terutama mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain berbeda. Daerah antara Pulau Jawa dengan pulau yang lainnya berbeda. Nah, setelah kemerdekaan itu bahasanya menjadi satu, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, untuk mempersatukan antara perbedaan daerah, perbedaan pulau. Bahasanya mempunyai ciri khas tetapi satu, yaitu persatuan bahasa Indonesia yang digunakan di negara Indonesia. Kemudian puisi ini juga menggambarkan bahwa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat begitu banyak perjuangan yang belum kita ketahui. Artinya apa? Ketika belum diketahui, kita harus mempelajarinya.
Dengan apa kita mempelajarinya? Dengan belajar, bertanya, mencari pengetahuan kepada seseorang yang sudah tahu tentang ilmunya. Jangan sampai salah mencari guru, sebab guru sangat berpengaruh kepada kita untuk memanfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa pikiran, akal. Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Puisi ini menceritakan bahwa sebelum kemerdekaan seseorang ataupun penduduk Indonesia, rakyat Indonesia dijajah baik berupa jiwanya langsung, raganya, bahkan harta dirampasi, anak dikawini, istri dinodai, dan suami dieksekusi. Maka harapannya di zaman sekarang ini, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, kita harus mempelajari sejarah-sejarah untuk menjadi pelajaran ke depan, merubah bangsa Indonesia agar lebih baik lagi, agar lebih berjaya dari sebelum-belumnya. Dan kemudian hari kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi diri kita, orang lain, bagi masyarakat, bangsa, dan khususnya negara kita yang sangat kita cintai tersebut. Selain itu juga terdapat hal-hal yang harus kita ketahui, juga harus menjadi pelajaran buat kita, bahwa bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan itu dijajah oleh negara asing, baik dijajah secara fisik, secara sumber daya, maupun dijajah oleh orang asing itu berupa yang nampak maupun yang tidak. Hal ini yang harus membuat kita berpikir kritis ke depan. Kita semua, terutama mahasiswa, adalah agen perubahan ke depan bagi bangsa Indonesia. Mau baik atau tidaknya mau baik atau tidak Indonesia itu tergantung generasinya, tergantung pemudanya. Jika generasinya baik, maka ke depan juga Indonesia akan baik. Tapi sebaliknya, jika bangsa Indonesia mempunyai pemuda, mempunyai mahasiswa yang tidak baik, otomatis Indonesia juga akan tidak baik. Itu. Maka dari itu kita harus belajar. Setelah belajar, kita amalkan kepada orang lain ilmu yang kita dapat gitu kan. Apa sih ilmu gitu? Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Baik ilmu yang nampak, artinya ilmu yang nampak itu ilmu yang langsung dipraktekkan bisa. Adapun ilmu-ilmu yang harus kita ketahui tidak wajib juga ada. Di dalam puisi ini, yaitu puisi Sibar, menjelaskan begitu banyak manfaat kepada kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama menghayati isi puisi Bumantara Bahasa untuk menjadikan wawasan kita lebih banyak lagi, serta bisa menjadikan pelajaran ke depan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.